Tepat di puncak kesuksesannya, Adrian berdiri di atas menara gading yang ia bangun dari tumpukan kebohongan. Namun, ia tidak menyadari bahwa fondasi terkuat dari kekayaannya justru berasal dari air mata ayahnya yang ia usir di tengah hujan badai. Saat karma datang mengetuk pintu dengan dingin, bisakah Adrian menukar seluruh hartanya untuk membeli kembali martabat yang telah ia buang? Halo sahabat kehidupan, selamat datang kembali di channel Suara Kehidupan, tempat di mana kisah-kisah menyentuh hati bersemi. Sebelum kita menyelami kisah yang akan menguras emosi ini, tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini ya. Kami ingin menyapa Anda dari manapun Anda berada. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang anak yang menukar kasih sayang dengan kemewahan, dan bagaimana hidup memaksanya membayar harga yang tak terbayangkan. Mari kita simak kisahnya. Langit malam itu seperti sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Jakarta becek, macet, dan dingin menusuk tulang, seolah menyindir hatiku yang jauh lebih dingin. Aku berdiri di depan pagar besi hitam yang megah, pagar rumah anakku sendiri, Adrian. Di tanganku, sebuah kotak kraft tangan sederhana, sebuah bingkai foto kayu yang kuukir sendiri, basah kuyup tersiram hujan. Sudah 30 menit aku berdiri di sini. Pakaian batik coklatku sudah tidak berbentuk, menempel erat di tubuh renta yang menggigil. Aku tidak membawa payung, terburu-buru keluar rumah karena rasa rindu yang membuncah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Rumah itu tingkat 2, megah dengan cat putih yang kontras dengan kegelapan malam. Lampu-lampu di dalam menyala terang, memancarkan kehangatan yang tak lagi bisa kurasakan. Dari celah tirai jendela yang tersingkap sedikit, aku bisa melihat bayangan orang-orang bergerak. Suara musik pelan mengalun, diselingi gelak tawa yang renyah. Di dalam sana, pesta sedang berlangsung. Di dalam sana, anakku sedang merayakan usianya yang ke-32. Tanpa aku. Hatiku terasa dicubit, perih yang amat sangat. Dulu, setiap tanggal 14 Januari, rumah petak kami selalu riuh. Almarhumah ibunya akan memasak makanan kesukaan Adrian, dan aku akan membuatkan kue bolu sederhana. Adrian kecil akan memelukku erat dan berbisik, "Ayah adalah orang paling penting di dunia." Kalimat itu masih terngiang, melukai telingaku yang kini mulai tuli oleh kenyataan. Dulu, dia mengejar impiannya untuk membahagiakanku. Kini, impian itu terpenuhi, tapi dia melupakanku. Aku mengetuk pagar besi itu berkali-kali. Bunyi logam beradu terdengar nyaring di malam yang sunyi, namun seolah tenggelam oleh tawa di dalam rumah. "Adrian, ayah di sini." Teriakku pelan, suaraku parau tertelan gemuruh hujan. Seorang pria berseragam, pengawal rumah, mendekat dengan payung besar. Tatapannya dingin, tidak ada rasa hormat. "Maaf, Pak, tidak ada janji." Pak Adrian sedang ada tamu penting, acara kantor, katanya tegas, tanpa empati. "Ini ulang tahunnya, Pak. Saya ayahnya." Jawabku memohon, menunjukkan kotak yang sudah basah. Pengawal itu diam sejenak, lalu berbicara melalui interkom. Hening. Lalu, suara Sarah, menantu yang tak pernah menyukaiku, terdengar melalui pengeras suara di pagar. "Suruh dia pergi, jangan ganggu acara. Bilang kalau mau datang, telepon dulu, jangan langsung nyelonong." Suaranya dingin, kejam, tanpa rasa bersalah. Pintu pagar tidak pernah terbuka. Musik di dalam rumah masih terdengar. Tapi tawa itu terasa seperti duri yang menusuk jantungku. Mereka kembali berpura-pura aku tidak ada. Aku berdiri di situ entah berapa lama lagi, hingga kaki ini mati rasa. Satpam kompleks di seberang jalan memandangku dengan tatapan kasihan. Akhirnya, aku menaruh kotak kraft tangan itu di depan pagar, pelan-pelan, seperti meletakkan bunga di atas makam impianku. Aku berbalik dan berjalan menjauh. Langkah kakiku berat, bukan karena hujan, tapi karena hati yang hancur berkeping-keping. Ini terakhir kalinya. Aku bersumpah pada diriku sendiri.
Terakhir kalinya aku mengejar keluarga yang tidak menganggapku ada. Di dalam kereta api ojek pangkalan yang membawaku pulang, air mataku mengalir, menyatu dengan air hujan yang membasahi wajah. Rumah kontrakanku di Gang Mawar terasa sangat sepi malam itu. Sepi yang mencekam, sepi yang akan menjadi saksi bahwa Pak Hartono sudah mati dan seseorang yang baru sedang bersiap untuk lahir. Rumah kontrakanku di Gang Mawar terasa begitu asing malam itu. Biasanya, kesunyian adalah teman setia. Namun kini ia menjelma menjadi monster yang mencekik. Dinding-dinding triplek yang mulai berjamur seolah berbisik, mengingatkan pada tawa Adrian kecil yang dulu pernah mengisi ruangan ini. Kini, hanya ada suara rintik hujan yang tersisa di atap seng, berpadu dengan detak jantungku yang melemah. Aku duduk di kursi plastik yang retak, masih mengenakan pakaian batik yang lembab dan dingin. Kotak hadiah yang kutitipkan di pagar rumah Adrian, bingkai foto kayu yang kuukir dengan penuh kasih sayang selama seminggu, terbayang jelas di benakku. Apakah akan basah kuyup tersiram hujan, ataukah sudah berakhir di tempat sampah, dibuang oleh tangan Sarah tanpa sempat disentuh? Pikiran itu merobek dadaku. Dulu, setiap sudut rumah ini adalah saksi perjuanganku seorang diri membesarkan Adrian setelah ibunya pergi. Aku menjual koran, menjadi kuli panggul, apa saja kulakukan agar Adrian bisa bersekolah tinggi. Dan dia berhasil, dia menjadi orang kaya raya. Namun, kejayaan itu membawanya ke puncak awan, membuat bumi tempatku berdiri tak lagi terlihat di matanya. Kulihat figura foto keluarga yang tergantung miring di dinding. Adrian kecil duduk di pangkuanku, tersenyum lebar. Matanya binar-binar penuh harapan. Di sampingku, wajah almarhumah istriku terlihat tenang. Aku mengambil figura itu, mengusap debu tipis di kacanya dengan ujung lengan bajuku. Wajah Adrian kecil di foto itu terasa seperti orang asing. Apakah aku yang salah mendidikmu, nak? Bisikku pada ruang hampa. Malam semakin larut, namun mataku enggan terpejam. Kesedihan itu perlahan mengeras, berubah menjadi sebuah keputusan yang pahit namun tegas. Aku tidak bisa lagi hidup dalam penantian yang menyiksa. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi pengemis kasih sayang di pintu rumah anakku sendiri. Aku bangkit, berjalan menuju meja kayu tua di sudut kamar. Di sana tersimpan buku harian lusuh, tempatku mencatat tanggal-tanggal penting. 14 Januari, ulang tahun Adrian. Kubuka halaman itu, lalu mengambil pulpen dengan tangan yang gemetar. Bukan doa yang kutulis, bukan pula kemarahan. Hanya satu kalimat yang menandai akhir dari segalanya. Hari ini, Pak Hartono berhenti berharap. Aku menutup buku itu. Bayangan pintu pagar yang terkunci rapat kembali muncul. Itu bukan hanya pagar besi. Itu adalah dinding pemisah antara aku dan Adrian. Pagar itu menegaskan bahwa posisiku tidak lagi dibutuhkan. Aku menatap cermin retak di dinding. Wajah tua yang kusam menatap balik. Mata yang lelah, namun kini memiliki sorot ketegasan yang baru. Keputusan itu sudah bulat. Aku harus pergi. Bukan hanya dari rumah ini, tapi dari kehidupan mereka. Aku harus menghilang agar Adrian tidak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Aku berjalan ke lemari kayu tua, mengambil koper satu-satunya yang kubawa saat pindah ke kontrakan ini bertahun-tahun lalu. Aku mulai memasukkan pakaian sederhana. Satu persatu, kenangan itu ku kemas dalam diam. Malam itu, Gang Mawar menjadi saksi bisu, bahwa seseorang sedang bersiap untuk mati, bukan secara fisik, melainkan mati rasa, dari luka yang disakiti darah daging sendiri. Pagi hari di Gang Mawar, membawa sinar matahari yang pucat, seolah enggan menembus kabut kesedihan yang masih menggantung di atap-atap rumah kontrakan. Aku terbangun dengan mata bengkak, sisa dari tangisan tanpa suara semalam. Keputusan itu masih kukuh. Tidak ada lagi keraguan. Aku duduk di meja makan kecil, menyeruput kopi hitam yang rasanya sepahit kenyataan. Di hadapanku tergeletak buku catatan kecil yang sudah mulai menguning.
Halaman-halamannya penuh dengan catatan rapi tentang keseharian Adrian. Tanggal-tanggal penting, laporan dari tetangga tentang Adrian yang jarang pulang, hingga catatan pengiriman paket hadiah yang tak pernah ada balasannya. Aku membalik halaman demi halaman. Usaha yang sia-sia. Setiap lembar adalah bukti betapa bodohnya aku berharap pada hati yang sudah membatu. Sudah saatnya Hartono, bisikku pada diri sendiri, menguatkan hati yang perlahan mulai mati rasa. Aku berjalan menuju lemari kecil di sudut ruang tamu. Di sana tersimpan kotak berisi hadiah-hadiah yang pernah kuberikan. Jam tangan mahal hasil menjual motor tua, cincin untuk Sarah, semua dikembalikan dalam bungkusan yang bahkan belum pernah dibuka. Benda-benda itu bukan lagi simbol kasih sayang, melainkan bukti penolakan. Ku kemas semua hadiah itu ke dalam karung goni. Aku tidak akan membawanya. Ini adalah sampah kenangan yang harus dimusnahkan. Sore itu Bu Endang, tetangga sebelah yang selalu ramah, datang membawa sepiring pisang goreng. Ia menatap koper yang sudah tersusun di dekat pintu dengan tatapan bingung. "Pak Hartono mau pergi kemana? Kok rapi sekali?" tanyanya. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa kaku. "Mau menengok kampung halaman, Bu Endang? Mungkin lama," jawabku berbohong, berusaha menyembunyikan rencana besarku. "Oh begitu, titip salam ya Pak. Rumah Adrian jadi ramai ya Bu? Kemarin saya lihat banyak mobil mewah," cecar Bu Endang. Hatiku perih mendengar nama itu, tapi aku berusaha tetap tenang. "Iya Bu, sukses mereka." Setelah Bu Endang pulang, aku mengambil figura foto keluarga yang ku kemas kemarin. Aku tidak bisa membawanya. Foto itu adalah pengingat hampa akan masa lalu yang tak akan pernah kembali. Aku memasukkannya ke dalam karung goni bersama hadiah-hadiah yang ditolak. Aku menatap sekeliling rumah kontrakan ini. 2 kamar kecil, dapur sederhana, dan ruang tamu yang hanya cukup untuk 3 kursi plastik. Rumah yang menjadi saksi bisu perjuanganku membesarkan Adrian dari kecil sampai dia menjadi orang terpandang. "Selamat tinggal," bisikku pada rumah ini. Aku mengambil koper, mengunci pintu, dan melangkah keluar menuju terminal kota. Tanpa menoleh kembali. Aku tidak tahu kemana kakiku akan melangkah. Mungkin ke arah utara, mungkin selatan. Yang pasti, aku melangkah menjauh dari Adrian, dari Sarah, dan dari rasa sakit yang tak berkesudahan. Di terminal, hiruk-pikuk manusia dan deru mesin bus menyambutku. Aku membeli tiket tujuan terjauh yang tersedia. Di dalam bus yang mulai bergerak meninggalkan kota, aku menatap kaca jendela yang mulai berembun. "Adrian, jika kau membaca tulisan ini kelak, ketahuilah, ayahmu yang dulu selalu ada, kini benar-benar hilang." Bukan hilang karena ajal, tapi hilang karena keputusasaan. Pak Hartono telah pergi, meninggalkan raga yang kosong untuk menua dalam kesunyian. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan di mana aku menaruh bingkai foto di depan pagar rumah Adrian. Di kontrakanku yang baru, sebuah kamar sempit di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Aku sedang duduk di teras, memperbaiki jaring ikan milik tetangga. Di sini, tidak ada yang tahu siapa Pak Hartono. Semua orang memanggilku Pak Broto. Namun, di Jakarta, kehidupan Adrian yang gemerlap mulai menampakkan keretakannya. Senyum yang selalu ia pamerkan di media sosial, kini hanyalah topeng tipis untuk menutupi kepanikan. Pagi itu, Adrian duduk di meja makan marmernya yang dingin. Sarah, istrinya, sedang sibuk menelepon dengan nada tinggi. Wajahnya tegang. "Apa? Mereka membatalkan kontrak. Tapi kenapa? Kita sudah berjanji pada mereka," seru Sarah membanting ponselnya ke meja. Adrian memijat pelipisnya yang berdenyut. "Ini semua gara-gara gosip murahan itu, Sarah. Klien mulai tidak percaya dengan reputasi kita." Reputasi. Kata yang dulu begitu diagung-agungkan, kini menjadi bumerang. Setelah kepergianku yang tiba-tiba, di mana aku memutus semua jalur komunikasi dan menghilang tanpa jejak, Adrian menjadi bahan perbincangan. Gosip beredar bahwa ia telah mengusir ayahnya sendiri. Di dunia bisnis yang kejam, citra adalah segalanya.
kita harus mengadakan pesta besar malam ini, ujar Sarah tiba-tiba. Matanya berbinar licik. Undang semua kolega penting. Tunjukkan bahwa kita baik-baik saja, bahwa berita tentang ayahmu itu bohong. Adrian ragu. Pesta? Di saat keuangan kita sedang seret? Ini investasi, Adrian. Kalau kita terlihat rapuh, mereka akan semakin menginjak-injak kita. Malam pun tiba. Rumah megah itu kembali benderang, sama seperti malam ulang tahun Adrian 3 bulan lalu. Musik klasik mengalun pelan, tamu-tamu berpakaian mewah berdatangan. Adrian berdiri di dekat pintu, memamerkan senyum terbaiknya, menjabat tangan para kolega. Namun, di balik senyum itu, ada ketakutan yang mencekam. Saat Adrian sedang berbincang dengan seorang investor utama, Sarah menghampirinya dengan wajah pucat. "Adrian, bisa bicara sebentar?" bisiknya pelan, menarik Adrian ke sudut ruangan yang sepi. "Ada apa lagi, Sarah? Jangan bikin masalah di pesta. Detektif yang kita sewa, dia bilang dia tidak bisa menemukan jejak ayahmu sama sekali, seolah dia menguap di telan bumi." Adrian terdiam. Ada rasa aneh yang menyelinap di hatinya. Bukan rindu, melainkan rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Namun ia segera menepisnya. Biarkan saja, dia sudah tua. Mungkin dia Sudahlah, fokus pada pesta ini. Pesta berakhir dengan hambar. Tamu-tamu pulang membawa keraguan, bukan kekaguman. Senyum di balik pesta itu tidak berhasil menutupi keretakan yang semakin dalam. Adrian tidak tahu bahwa pengkhianatan terbesar bukanlah dari kliennya, melainkan dari sikapnya sendiri yang perlahan menghancurkan fondasi hidupnya. Di tempat yang jauh, aku menatap bintang-bintang di atas laut, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Waktu berjalan tanpa belas kasihan, meninggalkan jejak-jejak penyesalan yang tak kasat mata di rumah megah di kawasan elit ibu kota. Bagi Adrian, 3 bulan terakhir adalah labirin tanpa ujung. Setiap sudut rumahnya yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti penjara yang memenjarakannya dalam bayang-bayang masa lalu yang ia coba kubur. Kepergianku, Pak Hartono, yang tanpa pesan dan tanpa jejak, ternyata menjadi kerikil tajam yang merobek sepatu mahalnya saat berjalan menuju puncak kesuksesan. Adrian duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh dokumen-dokumen penting yang kini seolah menatapnya dengan ancaman. Di balik jendela kaca besar, pemandangan kota Jakarta yang gemerlap tidak lagi memberikan kepuasan, melainkan tekanan. Telepon genggamnya berdering tanpa henti. Klien, bank, mitra bisnis, semua meminta kepastian. Namun, kepastian adalah barang mewah yang tak mampu ia beli saat ini. Di ruang tamu, Sarah sedang sibuk memilah surat-surat tagihan. Wajahnya yang biasa dipoles riasan mahal, kini terlihat kusam dan tegang. Setiap kali ia melihat angka-angka merah di atas kertas tagihan, detak jantungnya berpacu lebih cepat. "Adrian!" seru Sarah tanpa menoleh. Suaranya tajam memecah keheningan rumah. "Ini gila! Bank membatasi kredit kita. Mereka bilang reputasi kita berisiko." Adrian berjalan keluar dari ruang kerja. Wajahnya lelah. "Aku sudah mencoba menghubungi mereka, Sarah. Tapi mereka bilang," ia menggantung kalimatnya. "Mereka bilang apa?" desak Sarah, matanya menatap tajam. "Mereka bilang," "Mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang yang membuang ayahnya sendiri," jawab Adrian lirih, kalimat yang terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Sarah tertawa sinis, tawa yang terdengar memilukan. "Ayahmu, orang tua renta yang tidak punya apa-apa itu. Kita sukses karena kerja keras kita, Adrian, bukan karena dia." "Tapi dunia tidak melihat itu, Sarah." Adrian mulai berteriak, frustrasi yang tertahan selama ini akhirnya meledak. "Di dunia bisnis ini, moral adalah komoditas, dan kita baru saja kehilangan segalanya." Sarah terdiam, terkejut melihat Adrian yang biasanya tenang kini meledak. Ia sadar, keadaan sudah semakin mendesak. Senyum yang selama ini ia gunakan untuk memanipulasi situasi, kini terasa kaku dan tak berdaya. Malam itu, mereka mengadakan makan malam yang sunyi. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan piring keramik terasa memekakkan telinga. Tidak ada lagi percakapan tentang rencana liburan ke Eropa atau investasi properti baru. Hanya ada ketegangan yang mengambang di udara. Adrian menatap kursinya yang kosong di ujung meja.
Kursi yang dulu selalu diduduki olehku. Ayah yang selalu ia anggap pengganggu. Dulu ia sering merasa risih dengan kehadiranku yang sederhana di tengah pesta-pesta mewahnya. Kini ia menyadari, kursi kosong itu adalah simbol kekosongan jiwanya. Kita harus melakukan sesuatu, Adrian. Ujar Sarah pelan, mencoba menurunkan tensi. Kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus mencari ayahmu, jawab Sarah. Matanya menatap Adrian dengan intens. Adrian menatap Sarah tidak percaya. Mencari. Setelah kita mengusirnya, setelah kita tidak memperdulikannya selama bertahun-tahun, kau pikir dia akan kembali begitu saja? Dia mencintaimu, Adrian. Dia pasti akan kembali kalau kau memintanya. Bujuk Sarah. Suaranya melunak, manipulatif. Katakan padanya, kita merindukannya. Katakan padanya, kita butuh dia. Adrian terdiam. Ia tahu Sarah benar, setidaknya tentang cinta ayah. Tapi, egonya melarangnya untuk mengakui itu. Ia membayangkan harus kembali ke rumah kontrakan kecil di Gang Mawar. Memohon-mohon pada pria tua yang dulu ia permalukan. Aku tidak bisa, Sarah, bisik Adrian. Kalau begitu, kita akan hancur, Adrian. Apakah itu yang kau mau? Jatuh miskin? Kehilangan rumah ini? Desak Sarah. Pertanyaan itu membuat Adrian gemetar. Kehilangan rumah ini berarti kehilangan segalanya. Kehilangan statusnya sebagai pengusaha sukses. Sementara itu, di sebuah desa nelayan yang tenang, aku, yang kini dikenal sebagai Pak Broto, sedang duduk di teras rumah kayu sederhana, menatap laut yang tenang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma garam dan ikan. Tidak ada tawa yang dipaksakan, tidak ada pesta mewah. Hanya ada kesunyian yang menenangkan. Aku mengambil bingkai foto kayu yang kuukir sendiri. Bingkai yang sama yang kutitipkan di pagar rumah Adrian. Dan mengusap permukaannya pelan. Adriana, bisikku pada laut. Sukses tidak diukur dari seberapa tinggi kau terbang, tapi dari seberapa rendah hati kau tetap berpijak. Pintu kayu rumahku diketuk pelan. Aku terkejut, karena tidak biasanya ada tamu malam-malam begini. Aku membuka pintu dan melihat Pak Diding, ketua RT desa ini, berdiri dengan wajah cemas. Pak Broto, maaf mengganggu malam-malam, kata Pak Diding sopan. Tidak apa-apa Pak Diding, ada apa? Tadi ada orang asing datang ke desa, bertanya-tanya tentang Pak Broto, jawab Pak Diding. Orangnya berpakaian rapi, bawa mobil mewah. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Hatiku berdebar kencang. Orang asing, mobil mewah. Apakah Adrian? Apakah Sarah? Mereka bertanya apa Pak Diding? Mereka bertanya apakah ada orang tua bernama Hartono di desa ini. Saya bilang tidak ada, hanya ada Pak Broto. Aku bernafas lega. Terima kasih Pak Diding. Tapi Pak Broto, Pak Diding ragu-ragu. Tadi orang itu meninggalkan selebaran. Katanya kalau ada yang melihat pria ini, tolong hubungi nomor ini. Pak Diding menyerahkan selembar kertas padaku. Selebaran itu, foto lamaku tercetak jelas. Dicari, Hartono, ayah kami. Tanganku gemetar memegang selebaran itu. Pengkhianatan di balik senyum itu ternyata tidak hanya menghancurkan Adrian, tapi juga menghantuinya. Mereka mencari bukan karena rindu, tapi karena butuh. Aku menatap laut kembali. Senyum yang kini membeku di wajah Adrian adalah konsekuensi dari pengkhianatannya sendiri. Senyum yang kini retak, menampakkan kerapuhan yang sesungguhnya. Maaf nak, bisikku pelan. Ayahmu sudah mati. Yang ada di sini hanyalah Broto, seorang nelayan yang bahagia dalam kesederhanaan. Aku meremas lebaran itu, lalu membuangnya ke laut. Biarkan ombak membawa pergi kenangan pahit itu. Biarkan Jakarta meratapi kejatuhannya sendiri. Di sini, di desa ini, hidup terus berjalan dalam damai yang sesungguhnya. Pagi di Jakarta tidak pernah terasa begitu mencekam bagi Adrian. Sinar matahari yang menembus jendela kaca setinggi langit-langit di ruang kerjanya tidak lagi membawa kehangatan, melainkan kehangatan yang menyesakan, seolah menyorot setiap retakan di dinding pertahanannya yang kini rapuh. Di meja kerjanya, laporan keuangan bulan ini tergeletak seperti vonis mati. Angka-angka merah menari-nari di depannya. Sebuah tarian kematian bagi perusahaan yang dulu ia banggakan. Ini tidak bisa dibiarkan, Adrian.
Suara Sarah memecah kesunyian, tajam dan penuh penekanan. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku. Riasan wajah yang tebal tidak mampu menyembunyikan kepanikan yang terpancar dari matanya. Gosip itu semakin liar. Media sosial penuh dengan komentar-komentar pedas. Kita disebut anak durhaka, pengusaha penipu, dan lebih parah lagi, kita kehilangan klien-klien besar. Adrian menghela napas panjang. Sebuah embusan yang terasa seberat beban dunia. Aku tahu Sarah, aku sudah mencoba memperbaiki citra kita. Tapi seolah-olah dunia bersekongkol melawan kita sejak ayah pergi. Nama itu, ayah, terucap dengan berat, membawa aroma kenangan yang menyakitkan. Kepergianku seolah membuka tabir kebenaran, bahwa kesuksesan Adrian dibangun di atas fondasi yang rapuh. Pengabaian dan pengkhianatan. Dia harus kembali, Sarah berteriak, frustrasi. Hanya dia yang bisa memperbaiki ini. Kalau dia muncul di depan publik dan bilang bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita merawatnya, semua gosip ini akan hilang. Kau pikir itu mudah, Sarah? Dia menghilang tanpa jejak. 3 bulan. Dan detektif kita tidak menemukan apa-apa. Adrian membalas. Suaranya parau. Sarah berjalan mendekat. Tatapannya licik. Sebuah ide gelap terbersit di matanya. Kita tidak bisa menunggu lagi Adrian. Kita harus memaksanya. Kita buat skenario. Skenario? Ya. Kita buat dia seolah-olah dalam bahaya. Atau kita buat skenario di mana dia sangat membutuhkan kita. Media akan meliput bagaimana kita menyelamatkannya. Itu akan menjadi cerita penebusan dosa yang viral. Sarah tersenyum, senyum yang dingin dan kalkulatif. Sebuah pengkhianatan yang bahkan tidak memiliki rasa hormat pada martabat ayahnya sendiri. Adrian terdiam, hatinya bergejolak. Ada bagian dari dirinya yang menolak gagasan keji itu, memanipulasi ayah sendiri. Namun, rasa takut kehilangan status, rumah megah, dan kemewahan yang selama ini ia nikmati, perlahan melumpuhkan nuraninya. Bagaimana caranya? Bisik Adrian akhirnya, menyerah pada keputusasaan. Kita gunakan media, Adrian. Kita buat kampanye pencarian besar-besaran, tapi bukan pencarian biasa. Kita katakan bahwa ayah menderita demensia, bahwa dia hilang dalam keadaan linglung dan bahaya. Masyarakat akan simpati pada kita. Sarah menjelaskan rencananya dengan antusias, seolah sedang menyusun strategi bisnis, bukan sedang mempermainkan hidup seseorang. Hari-hari berikutnya menjadi sandiwara besar. Rumah megah itu berubah menjadi pusat operasi pencarian yang dramatis. Selebaran dengan wajah lamaku disebar di seluruh penjuru kota, bahkan ke kota-kota tetangga. Di media sosial, Sarah mengunggah video dengan wajah sembab, air mata buatan yang mengalir dengan sempurna, memohon bantuan netizen. "Tolong kembalikan ayah kami," ucap Sarah dalam video itu, suaranya bergetar penuh kepura-puraan. "Kami takut dia kedinginan, kelaparan, kami sangat merindukannya." Di balik layar, Adrian merasa mual melihat akting istrinya. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia telah menjual jiwanya demi reputasi. Sementara itu, di desa nelayan yang tenang, aku, Pak Broto, sedang duduk di dermaga, memperbaiki jaring ikan bersama para nelayan muda. Hidup di sini mengajarkanku arti kesederhanaan dan ketulusan. Di sini, tidak ada yang peduli siapa Adrian, atau seberapa kaya dia. Mereka hanya peduli apakah hari ini hasil tangkapan cukup untuk makan keluarga. Pak Broto, lihat ini, kata seorang nelayan muda bernama Budi, menunjukkan layar ponselnya. Ada berita viral tentang orang tua yang hilang di Jakarta. Mukanya mirip Pak Broto loh. Aku melirik layar itu sekilas. Foto lamaku. Selebaran pencarian itu. Hatiku tidak bergetar. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada rasa sedih. Hanya ada rasa kasihan. Kasihan pada Adrian dan Sarah yang harus turun serendah itu demi reputasi yang palsu. "Bukan Budi, itu bukan saya," jawabku tenang, lalu kembali fokus memperbaiki jaring. "Oh, iya sih, namanya juga beda. Pak Broto kan dari desa seberang," kata Budi, lalu kembali bekerja. Kabar tentang pencarian itu perlahan menyebar di desa, tapi aku tidak peduli. Aku tahu, sandiwara itu akan segera berakhir. Kebohongan, tidak peduli seberapa rapi disusun,
pasti akan terungkap. Malam itu, Adrian dan Sarah duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang menampilkan berita tentang kampanye pencarian mereka. Respon publik sangat luar biasa. Banyak yang simpati, namun tak sedikit yang mulai curiga. "Lihat Adrian, kita berhasil," seru Sarah senang. "Netizen mulai berbalik mendukung kita." Namun Adrian menatap layar dengan hampa. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di layar televisi. Seorang pria yang sukses, namun kehilangan jiwanya. Ia teringat masa kecilnya. Teringat bagaimana ayah selalu ada untuknya. Bagaimana ayah membuatkan kue bolu sederhana setiap ulang tahun. "Apakah ini benar, Sarah?" bisik Adrian. "Benar? Ini satu-satunya jalan, Adrian. Jangan lemah sekarang." Sarah membentak, kesal dengan keraguan suaminya. Adrian terdiam. Ia menatap cermin di sudut ruangan. Senyum di cermin itu terlihat asing, seolah-olah milik orang lain. Senyum yang kini terasa seperti abu, tipis dan mudah terbawa angin. Kepanikan di hati Adrian bukan lagi tentang reputasi, melainkan tentang ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. Ia tahu, sandiwara ini adalah jebakan terakhir yang dibuatnya sendiri. Jebakan yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan hidupnya menjadi abu. Di rumah megah yang kini terasa seperti makam bagi kebahagiaan, Adrian duduk terpaku di ruang kerja yang gelap. Hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahnya yang kusam dan dipenuhi kekhawatiran. Angka-angka di layar menunjukkan bahwa sandiwara pencarian ayah yang hilang tidak serta-merta mengembalikan kepercayaan klien. Sebaliknya, berita itu memicu gelombang pertanyaan baru dari media dan otoritas yang mulai curiga. Kebenaran, seperti air yang mencari celah, perlahan mulai merembes keluar dari retakan-retakan kebohongan yang disusun oleh Sarah. "Mereka menelepon lagi, Sarah," bisik Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. "Klien dari Singapura membatalkan proyek besar. Mereka bilang mereka tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang dikelola oleh anak durhaka." Sarah masuk ke ruang kerja dengan langkah cepat. Gaun tidurnya yang sutra tampak kontras dengan suasana ruangan yang mencekam. Wajahnya tegang, namun matanya masih memancarkan ambisi yang tak pernah padam. "Kita harus lebih keras, Adrian. Kita buat konferensi pers. Kita tunjukkan betapa hancurnya kita tanpa ayahmu." "Konferensi pers?" Adrian menatap istrinya dengan tidak percaya. "Kita sudah berbohong cukup lama, Sarah. Kalau media terus menekan, kebohongan kita akan terbongkar." "Tidak akan," Sarah berteriak, frustrasi. "Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi. Begitu kontrak dengan klien baru ditandatangani, kita bisa memalsukan berita bahwa ayahmu sudah ditemukan." Adrian menatap istrinya dengan tatapan hampa. Ia merasa asing dengan wanita yang dinikahinya. Apakah ini orang yang sama yang dulu bersumpah akan mendampinginya dalam suka dan duka? Atau hanya rekan bisnis yang licik? Di saat yang sama, beratus-ratus kilometer jauhnya, di sebuah desa nelayan yang damai, aku, Pak Broto, sedang duduk di beranda rumah kayu, menikmati teh hangat di pagi hari. Desa ini mengajarkanku kedamaian, sebuah kedamaian yang berakar dari kejujuran dan penerimaan. Namun, kedamaian itu tidak membuatku buta. Aku tahu, sandiwara itu tidak akan bertahan lama. Strategiku bukan lagi untuk bersembunyi, melainkan untuk diam dan membiarkan kebenaran mengungkap dirinya sendiri. Seperti seorang nelayan yang sabar menunggu ikan masuk ke jaring, aku menunggu saat yang tepat. Budi, nelayan muda yang dulu menunjukkan berita viral itu, menghampiriku dengan wajah cemas. "Pak Broto, maaf mengganggu. Tadi ada orang dari kota datang lagi. Mereka bertanya-tanya tentang Pak Broto. Mereka membawa foto lagi." Aku tersenyum tipis. "Tenang. Biarkan saja, Budi. Aku tidak lari kemana-mana. Tapi Pak Broto, sepertinya mereka mulai mencurigai sesuatu." Mereka bilang, "Pak Broto mirip sekali dengan orang di foto itu," kata Budi cemas. "Mirip bukan berarti sama, Budi," jawabku tenang. "Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Strategi dinginku adalah diam.
Diam yang menyiksa, diam yang memaksa Adrian dan Sarah untuk menghadapi bayangan kebohongan mereka sendiri. Aku tahu, ketakutan terbesar mereka bukanlah kehilangan aku, melainkan kehilangan reputasi yang mereka bangun di atas fondasi pasir. Sore itu, detektif swasta yang disewa Sarah datang ke rumah megah di Jakarta. Wajahnya serius, membawa berkas dokumen. "Pak Adrian, Bu Sarah," kata detektif itu pelan. "Kami menemukan sesuatu." Adrian dan Sarah menatap detektif itu dengan tegang. "Apa? Apakah kalian menemukan ayah?" tanya Sarah tidak sabar. "Kami menemukan seseorang yang sangat mirip dengan foto Pak Hartono di sebuah desa di Jawa Barat," jawab detektif itu. "Namanya Pak Broto. Tapi, semua warga desa bilang dia sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Sejak sebelum Pak Hartono menghilang." Adrian terdiam. Apakah itu benar-benar ayah? Ataukah hanya kemiripan belaka? Tapi di selebaran itu, kita bilang dia hilang 3 bulan lalu. Sarah panik. "Ini akan membingungkan publik." "Justru itu masalahnya, Bu," kata detektif itu tegas. "Kalau kita bilang dia ditemukan, tapi cerita warga desa berbeda, ini akan menjadi bumerang bagi reputasi Anda." Kebenaran mulai menjerat mereka. Strategi Sarah yang licik kini berbalik arah, menjadi jebakan yang mereka buat sendiri. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi seperti angka-angka di laporan keuangan. Malam itu, Adrian duduk di kursi di taman belakang, menatap langit malam yang mendung. Ia merasa terasing dari istrinya, dari teman-temannya, bahkan dari dirinya sendiri. Kebohongan itu seolah menelan jiwanya, meninggalkan cangkang kosong yang ketakutan. Ia teringat malam hujan itu, saat ia mengusir ayahnya sendiri. Bayangan bingkai foto kayu yang ditinggalkan di pagar itu kembali menghantuinya. Apakah ayahnya masih mencintainya? Ataukah cinta itu sudah mati, seperti halnya kebahagiaan di rumah ini? Kebenaran yang terasing kini mengetuk pintu hatinya, meminta untuk diakui. Namun ego Adrian masih terlalu kuat. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa ia adalah penyebab kehancuran hidupnya sendiri. Di desa, aku menatap bulan yang perlahan tertutup awan. Diamku adalah jawaban. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu ditunggu. Di Jakarta, atmosfer di rumah megah Adrian tidak lagi sekedar tegang, melainkan mencekam, seperti udara sesaat sebelum badai besar melanda. Kebohongan yang mereka susun dengan susah payah kini mulai runtuh, tertiup angin kenyataan yang perlahan terungkap. Adrian merasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas jembatan kaca yang retak. Setiap langkah membawa risiko kehancuran total. Sarah, yang biasanya begitu tenang dalam memanipulasi situasi, kini terlihat gelisah. Ia terus menelepon detektif swasta yang disewanya, menuntut kabar terbaru dengan nada suara yang bergetar. "Apa? Masih belum yakin? Bagaimana mungkin tidak yakin? Fotonya jelas-jelas mirip," teriak Sarah ke arah ponselnya, sebelum membantingnya ke atas sofa beludru. Adrian, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa menatap istrinya dengan pandangan kosong. Ia merasa seolah-olah jiwanya telah keluar dari tubuhnya, menonton sandiwara konyol ini dari kejauhan. Bayangan ayahnya, Pak Hartono, kini bukan lagi sekadar memori, melainkan hantu yang menghantuinya di setiap sudut rumah. "Kita harus pergi ke desa itu, Adrian," ujar Sarah tiba-tiba. Matanya menyipit penuh ambisi. "Kita harus memastikan sendiri. Kalau itu benar ayahmu, kita bawa dia pulang. Kita paksa dia berakting bahwa dia sehat dan bahagia bersama kita." Memaksa, Adrian berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. "Sarah, apakah kita sudah menjadi monster?" "Monster?" Sarah tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat asing di telinga Adrian. "Kita hanya bertahan hidup, Adrian. Kalau kita tidak melakukan ini, kita akan hancur. Apa kau mau kehilangan segalanya?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu menamparnya kembali ke kenyataan. Iya, ia takut kehilangan status. Ia takut kehilangan kemewahan. Namun apakah ketakutan itu sepadan dengan hilangnya nurani?
Sementara itu, di desa nelayan yang tenang, jaring yang mulai disebar oleh detektif Sarah perlahan mulai menyempit. Aku, Pak Broto, duduk di beranda rumah kayu memperbaiki jaring ikan dengan tangan yang kini lebih kasar, namun hati yang jauh lebih tenang. Aku tahu, waktu untuk diam hampir berakhir. Budi, nelayan muda yang cemas, datang menghampiriku kembali. Pak Broto, orang-orang kota itu, mereka membawa foto lagi. Mereka menunjukkan foto itu ke Pak RT. Pak RT mulai curiga, Pak. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang menenangkan. Biarkan saja, Budi. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Strategiku adalah membiarkan mereka datang. Biarkan mereka melihat sendiri apa yang telah mereka buang. Kebenaran tidak memerlukan penjelasan rumit. Ia hanya perlu dilihat. Sore itu, detektif swasta Sarah tiba di desa nelayan itu bersama 2 orang asistennya. Mereka berjalan menuju rumah ketua RT, Pak Diding. Pak Diding, saya detektif yang kemarin bertanya-tanya tentang Pak Broto, kata detektif itu sopan, namun matanya tajam menyelidik. Kami perlu informasi lebih detail. Apakah Anda yakin Pak Broto tinggal di sini sejak lama? Pak Diding tampak ragu. Saya rasa begitu, tapi Pak Broto orangnya tertutup. Kami perlu melihat rumahnya, sekarang. Mereka berjalan menuju rumah kayu sederhanaku di ujung desa. Detektif itu mengetuk pintu rumahku dengan keras. Aku membuka pintu dengan tenang, wajahku menampilkan ketenangan yang membuat detektif itu terkejut. Pak Hartono? Tanya detektif itu, menatapku tajam, mencoba mencari jawaban di mataku. Saya Broto. Jawabku tenang. Ada yang bisa saya bantu? Detektif itu menunjukkan foto lama Pak Hartono. Anda mirip sekali dengan orang di foto ini. Banyak orang mirip di dunia ini, tak? Jawabku tetap tenang. Namun di dalam rumah, detektif itu melihat sesuatu. Sebuah bingkai foto kayu sederhana. Bingkai yang sama yang kubawa dari Jakarta. Bingkai yang pernah kutitipkan di pagar rumah Adrian. Bingkai itu, detektif itu mendekat, matanya menyipit. Itu kraftanan yang unik. Saya membuatnya sendiri. Jawabku jujur. Detektif itu menyadari sesuatu. Bingkai itu adalah bukti kuat. Kebenaran perlahan mulai terkuak. Jaring yang menyempit kini mengikat kaki-kaki kebohongan mereka. Di Jakarta, Adrian mengalami konflik batin yang semakin parah. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap bingkai foto lamanya, dirinya bersama sang ayah. Ia teringat kembali malam ulang tahunnya, malam hujan itu. Suara ayahnya yang memanggil namanya, suara Sarah yang memerintahkan pengawal untuk mengusirnya. Bayangan-bayangan itu menyiksanya. Adrian tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menukar kasih sayang seorang ayah dengan status dan kekayaan yang kini terancam hancur. Ayah, bisik Adrian. Air mata mulai mengalir di pipinya. Maafkan Adrian. Pertahanan jiwanya runtuh. Status dan kekayaan terasa tak berarti dibandingkan dengan kasih sayang yang kini terasa hilang selamanya. Ia ingin berlari, mengejar ayahnya, memohon pengampunan. Namun, ia juga takut pada Sarah, takut pada konsekuensi kebohongan yang telah ia buat. Kebenaran yang terasing kini berteriak di dalam hatinya, menuntut untuk diakui. Kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Di desa, aku menatap detektif itu dengan tatapan lurus. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu ditunggu. Dan waktu itu hampir tiba. Suasana di dalam rumah megah itu kini terasa begitu dingin. Seolah-olah semua kehangatan telah pergi, bersamaan dengan hilangnya Pak Hartono. Adrian duduk di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan grafik penjualan yang terjun bebas. Namun pikirannya tidak tertuju pada angka-angka itu. Pikirannya melayang pada percakapan detektif swasta beberapa hari lalu tentang bingkai foto kayu sederhana yang ditemukan di sebuah rumah kayu di desa nelayan yang jauh. Bingkai foto itu adalah kraft tangan yang ia abaikan, yang ia biarkan basah kuyup tersiram hujan malam itu. Fakta bahwa ayahnya membawa bingkai itu ke tempat persembunyiannya adalah bukti fisik bahwa Pak Hartono tidak melupakan momen pahit itu. Sarah masuk tanpa mengetuk pintu, membawa berita yang ia harap bisa mengubah keadaan. Adrian, detektif menelpon lagi. Bingkai foto itu adalah bingkai foto yang sama yang kau buang malam itu.
orang di desa itu benar-benar ayahmu. Adrian menatap Sarah dengan tatapan hampa. Lalu, apa gunanya membuktikan itu kalau dia tidak mau kembali, Sarah? Tentu saja ada gunanya. Sarah mendekat. Suaranya tajam dan penuh penekanan. Kita bawa media ke desa itu. Kita buat skenario bahwa kita menemukan ayahmu dalam keadaan linglung. Dan kita membawanya pulang untuk dirawat. Ini akan menjadi plot twist terbaik. Netizen akan memuji kita sebagai anak yang berbakti. Ia teringat kembali wajah ayahnya yang basah kuyup di balik pagar besi. Tatapan mata yang penuh cinta, namun hancur oleh penolakan. Aku tidak tahu, Sarah. Bisik Adrian, suaranya parau. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sarah berkata dengan nada final, mengabaikan keraguan suaminya. Aku akan mengatur semuanya. Detektif akan membawa kamera. Kita akan membuat skenario itu menjadi kenyataan. Sementara itu, di desa nelayan yang tenang, aku, Pak Broto, sedang duduk di dermaga, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga di permukaan laut. Kedamaian di desa ini adalah kontras yang tajam dengan kepanikan yang terjadi di Jakarta. Budi menghampiriku kembali, wajahnya cemas. Pak Broto, orang-orang kota itu, mereka membawa kamera, dan orang-orang berpakaian rapi. Mereka bilang mereka dari media besar. Aku tersenyum tipis. Tenang. Strategi dingin yang kulakukan selama ini adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia hanya perlu ada. Biarkan mereka datang, Budi. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan dirinya. Jawabku tenang. Aku tahu, sandiwara itu tidak akan berhasil di sini. Penduduk desa ini mengenalku sebagai Pak Broto, nelayan yang sederhana dan tulus. Mereka tidak akan membiarkan ada yang mempermainkan seseorang yang sudah menjadi bagian dari komunitas mereka. Ia tidak lagi bisa membohongi diri sendiri. Kebohongan yang mereka bangun bukan lagi menyelamatkan mereka, melainkan menenggelamkan mereka ke dalam jurang kehancuran. Ia berjalan ke arah bingkai foto lama di meja kerjanya. Foto dirinya bersama ayah saat ia masih kecil, di depan rumah kontrakan yang sederhana. Adrian mengambil bingkai itu, mengusap wajah ayahnya pelan. Ayah, apa yang telah Adrian lakukan? Bisiknya dalam kegelapan. Retakan di dinding kebohongan itu kini tidak lagi sekedar retakan kecil, melainkan celah yang membiarkan cahaya kebenaran masuk, menyinari kebusukan sandiwara yang mereka buat. Adrian tahu ia berada di titik tidak bisa kembali. Di desa, aku menatap laut yang tenang kembali. Bayangan masa lalu, malam hujan, bingkai foto yang terbuang, kini tidak lagi menyiksaku. Itu adalah bagian dari pelajaran. Dan pelajaran itu akan segera berakhir. Udara di dalam ruang kerja Adrian terasa begitu tipis, seolah-olah oksigen telah habis diserap oleh kepanikan yang membeku. Laptop di atas meja masih menampilkan data-data kehancuran bisnis. Namun Adrian tidak lagi menatapnya dengan rasa takut akan kemiskinan. Ketakutan yang sesungguhnya kini bersemayam di dalam jiwanya. Ketakutan akan hilangnya martabat sebagai seorang manusia. Detektif swasta itu kembali berdiri di hadapannya. Wajahnya menampilkan kelelahan dan kebingungan. Pak Adrian, Bu Sarah, kata detektif itu pelan. Suaranya terdengar ragu. Warga desa itu, mereka benar-benar melindungi orang tua itu. Mereka bilang dia adalah warga yang baik dan tidak layak dipermainkan. Saya tidak bisa memasang kamera secara diam-diam. Sarah memukul meja dengan keras. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Bodoh! Apa gunanya saya membayar kalian mahal kalau kalian tidak bisa melakukan tugas sederhana?
Suap mereka, beri uang yang lebih banyak. Ini bukan soal uang, Bu. Jawab detektif itu tegas. Mereka memiliki rasa hormat pada orang tua itu. Rasa hormat yang sepertinya tidak dimiliki oleh klien saya. Perkataan detektif itu menampar Adrian dengan keras. Ia menatap Sarah, melihat sosok wanita yang kini terlihat asing. Seorang wanita yang begitu terobsesi dengan citra hingga kehilangan rasa kemanusiaan. "Sarah, cukup," bisik Adrian. Suaranya gemetar namun tegas. "Kebenaran sudah terungkap. Ayah ada di sana. Hidup tenang. Jangan kita hancurkan kedamaiannya." "Kedamaian?" Sarah tertawa sinis, tawa yang kini terasa menakutkan. "Adrian, apa kau sudah gila? Kita akan hancur. Perusahaan ini, rumah ini, semua akan disita. Apa kau mau kita hidup di jalanan?" "Lebih baik hidup di jalanan daripada hidup dalam kebohongan yang membunuh nurani," jawab Adrian pelan. Sebuah kalimat yang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Sarah menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Kemudian berjalan keluar dari ruang kerja dengan marah, membanting pintu hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema di seluruh rumah. Adrian terdiam sendirian di ruang kerja yang gelap. Ia merasa seolah-olah beban dunia terangkat dari pundaknya, namun digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Kebenaran yang selama ini dihindari, kini menghimpitnya, memaksa ia untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Sementara itu, di desa nelayan yang tenang, aku, Pak Broto, sedang duduk di beranda, menatap langit malam yang bertabur bintang. Kedamaian di desa ini adalah pelukan hangat yang menyembuhkan luka-luka masa lalu. Aku tahu, sandiwara yang dibuat Sarah di Jakarta hampir menemui ajalnya. Budi menghampiriku kembali, wajahnya lega. "Pak Broto, orang-orang kota itu sudah pergi. Warga desa kompak menolak mereka." Aku tersenyum tipis, tenang. "Terima kasih, Budi. Kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk melindungi dirinya." Strategi dingin yang kulakukan, diam dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi perbuatan mereka sendiri, telah membuahkan hasil. Adrian kini menghadapi tembok kebenaran yang tak bisa diruntuhkan lagi. Sore itu, Adrian mengambil keputusan mandiri. Ia berjalan menuju garasi, mengambil kunci mobil, dan berkendara keluar dari rumah megah itu tanpa tujuan yang jelas. Ia butuh ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan kembali jiwanya yang perlahan mati. Ia berkendara menyusuri jalanan kota yang macet, merasakan deru mesin mobil mewah yang kini terasa seperti penjara. Bayangan ayahnya, Pak Hartono, kembali hadir. Kali ini bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai kenangan yang menyakitkan, namun penuh kasih sayang. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. "Rumah sejati bukan tempat kau berteduh dari hujan, tapi tempat hati kau merasa tenang." Rumah megahnya kini terasa seperti tempat persembunyian dari hujan kenyataan, bukan tempat hati yang tenang. Adrian menepikan mobilnya di depan sebuah taman kota yang sederhana. Ia turun dan duduk di salah satu kursi taman, menatap anak-anak yang bermain dengan gembira. kebahagiaan mereka begitu murni, tak terbebani oleh ambisi dan citra. Retakan di dinding kebohongan itu kini telah menjadi lubang besar, membiarkan cahaya kebenaran masuk, menyinari kebusukan sandiwara yang mereka buat. Adrian tahu, ia berada di titik tidak bisa kembali. Ia mengambil ponselnya, menatap layar yang menampilkan foto ayahnya. Ia ingin menelepon, namun jarinya gemetar. Ketakutan akan penolakan, ketakutan bahwa ia sudah terlambat, menahannya. Di desa, aku menatap bulan kembali. Kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar, ia hanya perlu ada. Dan keputusan Adrian, keputusan untuk menghadapi kebenaran, kini berada di ujung tanduk. Jakarta sedang tidak bersahabat. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah hendak menumpahkan seluruh beban kesedihan yang tersimpan di awan ke atas bumi. Di dalam rumah megah yang kini terasa seperti kandang emas, Adrian berdiri menatap cermin di kamar mandinya.
Wajah yang terpantul di sana terlihat 10 tahun lebih tua. Mata yang lelah, kantung mata yang menghitam, dan gurat ketakutan yang mendalam tergambar jelas. Ia telah kalah. Kebenaran, seperti ombak besar, akhirnya menghantam dinding kebohongan yang ia bangun bersama Sarah. Detektif swasta itu gagal total. Warga desa nelayan itu, warga yang dulu ia anggap orang-orang miskin tak berarti, ternyata memiliki harga diri yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Mereka melindungi Pak Broto dengan sepenuh hati. Sarah sedang berbicara dengan nada tinggi di ruang tengah, menelepon pengacara mereka, mencoba mencari jalan keluar hukum yang mustahil. Suaranya melengking, memecahkan keheningan rumah. Namun bagi Adrian, suara itu terdengar seperti suara burung gagak yang menantikan kematian. "Adrian, apa kau dengar? Pengacara bilang kita bisa dituntut atas pencemaran nama baik dan manipulasi publik kalau skenario kita terbongkar," teriak Sarah, masuk ke kamar dengan napas terengah-engah. Adrian berbalik perlahan. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang dingin, tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan itu bukan lagi ketakutan, melainkan ketosongan. "Kita sudah hancur, Sarah," jawab Adrian tenang. Suaranya datar. "Rencana konfrontasi, skenario drama, semua itu hanya memperpanjang penderitaan kita." Sarah tertegun sejenak, melihat perubahan sikap suaminya. Namun ambisinya terlalu besar untuk menyerah. "Kita masih bisa memutarbalikkan fakta. Kita bilang kita ditipu oleh detektif itu. Kita bilang, cukup!" Adrian berteriak. Suaranya menggelegar, membuat Sarah terdiam seketika. "Aku tidak akan membohongi diriku sendiri lagi. Aku tidak akan membohongi ayahku lagi." Adrian berjalan melewati Sarah, menuju ruang kerjanya. Ia mengambil koper, membuka lemari, dan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Tindakan ini memicu kepanikan baru di hati Sarah. "Apa yang kau lakukan, Adrian? Kau mau meninggalkan rumah ini? Kau mau meninggalkan aku?" "Aku meninggalkan hidup yang palsu, Sarah," jawab Adrian tanpa menoleh. "Hidup yang aku bangun di atas rasa bersalah." Sementara itu, di desa nelayan, aku, Pak Broto, sedang duduk di beranda, memperbaiki pukat yang sobek. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang menenangkan. Tidak ada kamera, tidak ada detektif, tidak ada kepanikan. Hanya ada ritme hidup yang sederhana. Budi menghampiriku, membawa sebuah surat. "Pak Broto, tadi kurir dari kota mengantarkan ini, katanya penting." Aku menerima surat itu. Amplop putih bersih, beralamatkan untuk ayah. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa perlu membaca nama di belakang. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya tertulis surat dengan tulisan tangan yang gemetar. "Ayah, jika ayah membaca surat ini, mungkin ini adalah terakhir kalinya Adrian berani menyapa ayah." Adrian tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus rasa sakit yang telah ayah rasakan. Adrian telah menjadi anak yang keji. Rumah ini, Rumah yang Adrian banggakan, ternyata hanyalah penjara. Kebohongan yang Adrian bangun, ternyata hanyalah jaring yang mencekik Adrian sendiri. Adrian kehilangan segalanya, ayah. Tapi yang paling menyakitkan, Adrian kehilangan dirimu. Adrian tidak meminta ayah kembali. Adrian hanya ingin ayah tahu bahwa Adrian menyesal, sangat menyesal. Dengan rasa bersalah yang tak terhingga, Adrian. Aku menatap surat itu cukup lama. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya ada rasa lega yang perlahan memenuhi dadaku. Kebenaran telah menang. Ego Adrian telah runtuh. Namun, drama belum berakhir. Di Jakarta, kepanikan Sarah mencapai puncaknya. Ia tahu, jika Adrian pergi, ia akan kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tapi juga status sebagai istri pengusaha sukses. Sarah mengambil ponselnya, menelpon detektif itu kembali. "Ikuti Adrian, cari tahu kemana dia pergi. Kalau perlu, hentikan dia sebelum dia mencapai desa itu." Konfrontasi besar yang sesungguhnya belum terjadi. Klimaks bukanlah tentang siapa yang menang, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Adrian menutup kopernya.
Ia menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia impikan, kini terasa seperti tempat hampa tanpa cinta. Ia berjalan keluar, menyalakan mobil mewahnya, dan mulai berkendara menuju utara. Menuju tempat di mana jiwanya tertinggal. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun kembali. Hujan yang sama dengan malam di mana ia mengusir ayahnya. Namun kali ini, hujan itu terasa berbeda. Ia terasa seperti pembersihan, bukan lagi sindiran akan kesedihannya. Adrian tahu, perjalanannya ini adalah pertaruhan terakhir. Pertaruhan untuk mendapatkan kembali kemanusiaannya. Meskipun ia harus kehilangan seluruh hartanya. Di desa, aku menutup surat itu, lalu menatap laut. Badai di Jakarta sedang menuju ke sini, dan aku siap menghadapinya. Perjalanan menuju desa nelayan itu terasa seperti perjalanan melintasi waktu bagi Adrian. Setiap kilometer yang ditempuh mobil mewahnya menjauhi hiruk-pikuk Jakarta, meninggalkan bayangan gedung-gedung pencakar langit yang kini terasa seperti batu nisan bagi impian-impian palsunya. Hujan masih turun rintik-rintik, menyamarkan air mata yang perlahan mengalir di pipi Adrian. Ia tidak lagi peduli pada reputasi, tidak lagi peduli pada gosip, tidak lagi peduli pada status. Yang ia inginkan hanyalah melihat sosok pria renta yang dulu ia caci dan usir. Rumah kontrakanku, rumah kayu sederhana yang kini menjadi pelabuhanku, terlihat dari kejauhan. Budi sedang duduk di teras, menatap mobil mewah yang melambat di depan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobil itu dengan tatapan yang tenang, sedalam samudra yang biasa kupandang setiap hari. Adrian turun dari mobil. Penampilannya kontras dengan lingkungan desa yang sederhana. Pakaian mahalnya basah kuyup terkena rintik hujan. Ia berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Saat ia melihatku berdiri di ambang pintu, langkahnya terhenti. Tatapannya tertuju pada wajahku, wajah tua yang kini terasa begitu asing, namun familiar. "Ayah," bisik Adrian, suaranya tercekat di tenggorokan. Aku diam, hanya menatapnya dengan pandangan yang teduh. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya ada kasih sayang seorang ayah yang tak pernah pudar, meski terluka. "Adrian," jawabku pelan. Suara itu terasa bergetar, membawa beban kenangan yang panjang. Adrian jatuh berlutut di depanku, di tanah desa yang lembab. Ia menangis terisak, bahunya berguncang hebat. Pemandangan itu membuat Budi tertegun di teras. "Maafkan Adrian ya, maafkan Adrian." Adrian meratap, mencengkram ujung celana usang yang kukenakan. Tangan yang dulu ia anggap memalukan saat bersalaman dengan klien-klien pentingnya. Aku membungkuk perlahan, menyentuh bahu Adrian dengan tangan yang kasar penuh kapalan. Tangan yang dulu ia anggap memalukan saat bersalaman dengan klien-klien pentingnya. Bangunlah Adrian, kataku lembut. Tanah ini tidak pantas untuk sujudmu. Adrian mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Bagaimana ayah bisa memaafkan Adrian? Setelah semua yang Adrian lakukan. Setelah Adrian mengusir ayah di malam hujan itu. Ayah sudah memaafkan, Mona. Jawabku tenang. Saat pintu pagar itu tertutup, ayah tahu ayah kehilanganmu secara fisik. Tapi ayah tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari kamu akan kembali. Bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai anakku. Konfrontasi ini bukanlah tentang pertengkaran besar, melainkan tentang keruntuhan ego yang total. Adrian datang bukan untuk bersandiwara, tapi untuk runtuh. Sarah menyuruh Adrian membawa ayah pulang. Ia mau membuat berita bohong. Adrian mengaku. Suaranya parau karena tangis. Tapi Adrian tidak bisa ya. Adrian tidak bisa melakukan kejahatan itu lagi. Ayah tahu. Jawabku pelan.
Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk melindungi diri. Aku mengajak Adrian masuk ke dalam rumah kayu yang sederhana. Kursi kayu tua, meja makan kecil, kasur tipis di sudut ruangan. Semua kontras dengan kemewahan yang biasa dinikmati Adrian. Namun, di dalam rumah ini ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Adrian menatap sekeliling rumah dengan tatapan tidak percaya. Ayah tinggal di sini, sendirian. Ayah tidak sendirian. Ayah punya laut, punya langit, dan punya tetangga yang tulus. Jawabku sambil menuangkan teh hangat untuknya. Adrian meminum teh itu perlahan, meresaki kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ia merasakan kembali ketulusan yang selama ini hilang dari hidupnya. Adrian kehilangan segalanya ya. Perusahaan bangkrut, rumah disita. Harta bisa dicari, Adrian, potongku lembut. Tapi martabat dan kedamaian jiwa, jika hilang, sangat sulit ditemukan kembali. Pertemuan ini adalah puncak dari perjuangan batin Adrian. Ia menyadari kekayaan yang selama ini ia kejar hanyalah fata morgana yang membawanya ke jurang kehancuran. Apa yang harus Adrian lakukan ya? Tanya Adrian, menatapku dengan tatapan memohon petunjuk. Hadapi konsekuensinya, Adrian. Jawabku tegas. Akui kesalahanmu di depan publik. Jangan bersembunyi di balik skenario Sarah. Sementara itu, di Jakarta, Sarah sedang berada di puncak kepanikan. Detektif yang disewanya melapor bahwa Adrian berada di desa nelayan dan sedang berbicara dengan Pak Hartono. Bawa dia pulang. Paksa dia. Teriak Sarah ke arah ponselnya. Maaf Bu, warga desa tidak mengizinkan kami masuk. Mereka melindungi Pak Hartono. Jawab detektif itu ketakutan. Sarah membanting ponselnya. Ia tahu, ia telah kalah. Reputasinya hancur, kekayaannya lenyap. Namun, kejahatannya belum berakhir. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Di desa, malam mulai turun. Adrian duduk di beranda, menatap ombak laut yang berdebur pelan. Ia merasa tenang, seolah-olah beban dunia yang berat telah terangkat dari pundaknya. Ayah, panggil Adrian pelan. Ya, terima kasih sudah memaafkan Adrian. Selalu, Nak. Selalu. Klimaks ini ditutup dengan pemandangan seorang anak yang kembali pada ayahnya. Bukan membawa harta, melainkan membawa hati yang hancur untuk disembuhkan. Kebenaran telah menang, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Pagi di desa nelayan itu tidak memberikan ketenangan bagi Adrian, melainkan sebuah tekad yang membara di tengah puing-puing hatinya yang telah hancur. Konfrontasi emosional dengan sang ayah semalam telah menjadi api pemurnian, membakar egonya hingga menjadi abu, meninggalkan jiwa yang telanjang di hadapan kenyataan. Adrian menatapku, Pak Broto, yang sedang bersiap pergi melaut bersama Budi. Tatapannya kini tidak lagi penuh kesombongan, melainkan tatapan seorang anak yang telah menemukan kembali kompas moralnya. Ayah, panggil Adrian. Suaranya parau namun tegas. Adrian akan kembali ke Jakarta. Aku berhenti sejenak, menatap matanya yang lelah, namun memiliki sorot ketegasan yang baru. Tujuanmu kembali, Adrian, untuk bertarung atau untuk menyerah? Untuk bertanggung jawab ya, jawab Adrian pelan. Adrian akan menghadapi konsekuensinya. Adrian akan mengakhiri semua kebohongan ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kebanggaan dan kasih sayang. Pergilah, kebenaran tidak perlu takut pada badai. Adrian memelukku erat, pelukan yang terasa begitu lama, seolah ingin menebus tahun-tahun pengabaian. Ia kemudian melangkah menuju mobil mewahnya, yang kini terasa begitu asing dan tidak relevan dengan jiwanya. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa lebih lambat. Adrian merasa seolah sedang menuju tempat eksekusi. Namun, ketakutan itu tidak lagi mencekik,
melainkan menjadi energi untuk menyelesaikan kewajibannya. Setiap kilometer yang ditempuh membawanya kembali pada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Di Jakarta, suasana di rumah megah itu layaknya neraka yang tenang. Sarah duduk di sofa ruang tengah, menatap lantai dengan pandangan kosong. Ponselnya berdering tanpa henti. Wartawan, klien, bankir, semua menuntut jawaban. Kepanikan telah berubah menjadi keputusasaan yang dingin. Ketika pintu depan terbuka dan Adrian masuk, Sarah mendongak. Matanya berkilat penuh amarah dan kepanikan. "Dari mana saja kau, Adrian? Detektif bilang kau menemui orang tua itu," teriak Sarah, berdiri dan menghampiri suaminya dengan langkah cepat. "Apa kau gila? Kau menghancurkan segalanya." Adrian menatap istrinya datar. Tidak ada lagi rasa takut pada amarah Sarah. "Aku menemui ayahku, Sarah. Aku meminta maaf." "Meminta maaf?" Sarah tertawa sinis. Suara yang terdengar melengking memecah keheningan rumah. "Dan apa? Apa yang kau dapatkan? Ampunan? Sementara kita kehilangan rumah ini, perusahaan kita disita, kita kehilangan harta, Sarah." Tapi kita mendapatkan kembali kemanusiaan kita. Jawab Adrian tenang. Kemanusiaan tidak membayar tagihan, Adrian. Sarah berteriak. Suaranya parau karena emosi. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan hidupku. Aku sudah mengatur konferensi pers sore ini. Kau harus datang dan bilang bahwa semua berita itu bohong. Bilang bahwa ayahmu ditemukan dalam keadaan linglung dan kita merawatnya. Adrian menatap Sarah dengan tatapan hampa. Aku tidak akan melakukan sandiwara itu lagi, Sarah. Konferensi pers tetap berjalan, tapi bukan untuk berbohong. Sarah tertegun, melihat kesungguhan di mata Adrian. Ia sadar, ia telah kehilangan kendali atas suaminya. Sore itu, ruang konferensi pers di sebuah hotel mewah penuh sesak. Wartawan dari berbagai media menanti dengan kamera yang sudah siap sedia. Sarah masuk terlebih dahulu dengan wajah yang dipoles sempurna, mencoba menampilkan kesan tegar. Adrian mengikuti di belakangnya. Wajahnya datar, tatapannya lurus ke depan. Sarah mengambil mikrofon. Suaranya bergetar, namun berusaha terdengar tegas. "Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Kami di sini untuk mengklarifikasi berita yang beredar tentang hilangnya ayah mertua saya, Pak Hartono. Berita itu benar." Potong Adrian pelan, namun tegas, mengambil mikrofon dari tangan Sarah. Suasana ruangan mendadak hening. Sarah menatap Adrian dengan tatapan tidak percaya. Wajahnya menjadi pucat pasi. "Ayah saya tidak hilang," lanjut Adrian. Tatapannya menyapu ruangan. Saya yang mengusirnya. Saya yang menelantarkannya karena kesombongan saya. Saya yang membangun kesuksesan saya di atas air mata ayah saya." Bisikan-bisikan mulai terdengar di ruangan. Kamera-kamera mulai berkedip dengan cepat. Saya berbohong kepada publik. Saya memanipulasi media untuk menutupi rasa bersalah saya. Aku Adrian. Suaranya bergetar, namun matanya tidak menunjukkan keraguan. Hari ini, saya di sini bukan sebagai pengusaha sukses. Saya di sini sebagai seorang anak yang meminta maaf kepada ayahnya dan kepada publik yang telah saya tipu. Sarah jatuh terduduk di kursinya, tidak mampu berkata-kata. Kebohongan yang ia susun dengan susah payah runtuh dalam hitungan menit oleh kejujuran Adrian. Konfrontasi ini adalah puncak drama, bukan fisik, melainkan moral. Adrian telah memenangkan pertarungan melawan egonya sendiri, meskipun ia harus membayar dengan reputasinya. Konferensi pers ditutup dengan suasana yang mencekam. Sarah berlari keluar ruangan, menghindari kejaran wartawan. Adrian berdiri di sana, sendirian, di hadapan sorotan kamera yang kini menatapnya, bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan penghakiman. Namun di dalam hatinya, Adrian merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebenaran, meski menyakitkan, adalah satu-satunya hal yang membebaskannya. Dampak dari konferensi pers itu layaknya gempa bumi berkekuatan besar yang meruntuhkan istana pasir yang dibangun Sarah selama bertahun-tahun. Ruang konferensi pers yang tadinya riuh oleh klik kamera, kini seolah bisu,
menyisakan gema pengakuan jujur Adrian yang menggantung di udara. Sarah berlari keluar ruangan, namun bayangan kamera dan tatapan menghakimi orang-orang seolah terus mengejarnya. Ia masuk ke dalam mobil, membanting pintu dan menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan atas perlakuannya terhadap ayah mertuanya, melainkan karena rasa takut akan kehilangan segala kemewahan yang telah menjadi identitasnya. Adrian tetap berdiri di podium, menatap kehampaan di depannya. Kamera masih menyorotnya, namun sorotan itu kini terasa dingin, seolah menelanjangi dirinya dari status sosial yang selama ini ia puja. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pak Adrian, bisa berikan komentar lebih lanjut? Tanya seorang wartawan dari balik kamera. Adrian menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran sudah terungkap. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan namun pasti. Ia melangkah menuju tempat parkir, menatap mobil mewahnya. Simbol kesuksesan yang kini terasa hampa. Ia menyalakan mesin, namun alih-alih mengendarainya pulang ke rumah megah yang kini terasa mencekam, ia berkendara menuju apartemen kecil yang dulu pernah ia sewa saat pertama kali merintis karir. Sementara itu, di desa nelayan yang tenang, aku, Pak Broto, sedang memperbaiki jaring bersama Budi. Televisi kecil di warung depan dermaga menyiarkan berita pengakuan Adrian. Warga desa berkumpul, menatap layar dengan ekspresi campuran antara terkejut dan kagum. Pak Broto, bisik Budi, menatapku dengan tatapan tak percaya. Itu anak Pak Broto kan? Aku mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di wajah tuaku. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sombong. Hanya ada rasa syukur bahwa anakku akhirnya menemukan jalan kembali ke hatinya sendiri. Ya, itu Adrian. Dia akhirnya berani menghadapi bayangannya sendiri. Tapi perusahaannya? Rumahnya? Tanya Budi cemas. Harta bisa dicari, Budi. Jawabku tenang. Martabat jiwa lebih berharga daripada gedung tertinggi di Jakarta. Klimaks ini ditutup dengan kesadaran bahwa kebenaran adalah harga yang harus dibayar mahal, namun hasil yang diberikannya adalah kedamaian sejati. Malam harinya, di rumah megah yang kini terasa sunyi dan mencekam, Sarah duduk di ruang tengah, menatap barang-barang mewah di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah barang-barang itu menertawakan kejatuhannya. Ponselnya terus berdering, namun ia mengabaikannya. Ia tahu, teman-teman sosialitanya kini sedang membicarakannya dengan sinis. Adrian pulang larut malam. Rumah itu gelap gulita. Saat ia menyalakan lampu, ia menemukan Sarah duduk sendirian di sofa. Tatapannya kosong. "Apa kau puas, Adrian?" Tanya Sarah dingin, tanpa menoleh. "Kau menghancurkan hidup kita. Aku menghancurkan hidup yang palsu, Sarah." Jawab Adrian tenang, duduk di sofa seberang istrinya. "Aku memberikan kita kesempatan untuk hidup jujur." "Jujur?" Sarah tertawa sinis. Tawa yang terdengar memilukan. "Kita akan miskin, Adrian. Apa kau mengerti? Semua aset kita akan disita. Kita tidak akan bisa hidup seperti ini lagi. Kita akan membangun kembali, Sarah. Dari bawah. Dengan jujur." Jawab Adrian. Suaranya lembut, namun tegas. Sarah menatap suaminya, menyadari bahwa Adrian telah berubah total. Ia tidak lagi bisa memanipulasi suaminya dengan rasa takut akan kemiskinan. Aku tidak bisa hidup miskin, Adrian," bisik Sarah. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Kalau begitu," Adrian menggantung kalimatnya, menatap istrinya dengan tatapan hampa. "Mungkin jalan kita sudah berbeda." Retakan di dinding hubungan mereka kini telah menjadi jurang yang dalam. Klimaks ini ditutup dengan keruntuhan, tidak hanya pada harta, melainkan juga pada hubungan pernikahan mereka. Di tengah malam itu, Adrian berjalan ke kamarnya, mengemas pakaian-pakaiannya ke dalam koper. Ia tidak mengambil harta apapun yang ia anggap bukan hasil jerih payahnya sendiri yang jujur. Ia keluar dari rumah megah itu, meninggalkan Sarah sendirian dalam kesunyian yang mencekam. Ia berkendara menyusuri jalanan Jakarta yang sepi, menatap gedung-gedung pencakar langit yang kini terasa tidak relevan. Ia menuju apartemen kecilnya,
tempat di mana ia akan memulai kembali hidupnya dari nol. Di desa, aku menatap bulan kembali. Kebenaran telah menang, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Namun, pelajaran terbesar telah dipelajari. Harta yang sejati adalah hati yang tenang dan jujur. Pagi di Jakarta terasa begitu asing bagi Adrian. Ia terbangun bukan di atas kasur king size berbahan sutra di rumah megahnya, melainkan di atas dipan tua di sebuah apartemen sempit di kawasan pinggiran kota. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kecil itu tidak membawa harapan, melainkan sorotan tajam pada tumpukan dokumen hukum yang tergeletak di meja kayu. Kebenaran yang diungkapkannya di konferensi pers beberapa hari lalu, kini berbuah konsekuensi yang nyata, dingin, dan tak kenal ampun. Adrian menatap pantulan dirinya di cermin retak di kamar mandi. Tidak ada lagi setelan jas mahal yang membuatnya terlihat gagah. Hanya ada seorang pria yang lelah, namun memiliki sorot mata yang tenang. Ponselnya berdering. Nama pengacaranya tertera di layar. Adrian menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. "Halo, Pak Adrian. Berita buruk. Suara pengacara itu terdengar tegang. Pihak bank telah membekukan semua rekening Anda. Penyitaan aset akan dimulai besok. Dan Pihak kejaksaan telah mengirimkan surat panggilan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan." Adrian menutup mata sejenak, menerima kenyataan itu tanpa penolakan. "Saya mengerti, Pak. Saya siap menghadapi proses hukum." "Tunggu, Pak Adrian. Kita masih bisa berusaha." "Tidak perlu, Pak. Saya tidak ingin lagi bersembunyi di balik hukum," potong Adrian tegas. "Kebenaran harus ditegakkan, dan saya siap membayar harganya." Di balik layar kejatuhan ini, sandiwara Sarah belum sepenuhnya usai. Sarah, yang kini berada di rumah megah yang akan segera disita, menelepon detektif swasta itu kembali. Namun kali ini, nada suaranya penuh kepanikan. "Cari jalan keluar. Cari tahu apakah ada celah hukum," teriak Sarah. Suaranya parau karena panik. "Maaf, Bu Sarah. Semua bukti sudah di tangan kejaksaan. Pengakuan Pak Adrian di depan publik membuat posisi kita mustahil," jawab detektif itu dingin, sebelum memutuskan sambungan telepon. Sarah membanting ponselnya, lalu duduk di lantai marmer yang dingin, menangis tanpa suara. Ia menatap dinding-dinding mewah itu, menyadari bahwa istana pasirnya benar-benar telah runtuh, dan ia terjebak di dalamnya sendirian. Sementara itu, di desa nelayan, aku, Pak Broto, sedang duduk di dermaga, memperbaiki pukat. Kabar tentang kejatuhan Adrian menjadi perbincangan hangat di antara para nelayan. Namun, aku menanggapi semuanya dengan tenang. Budi menghampiriku, wajahnya penuh kekhawatiran. "Pak Broto, berita di televisi, perusahaan Pak Adrian disita. Katanya dia juga akan dipanggil polisi." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh pengertian. "Itu konsekuensi yang harus dia hadapi, Budi. Kebenaran tidak hanya perlu diucapkan, tapi juga harus dipertanggungjawabkan." Strategi dinginku selama ini bukanlah untuk menghancurkan Adrian, melainkan untuk membawanya kembali pada kenyataan. Pintu penjara kebohongan yang selama ini mengurungnya, kini telah terbuka, digantikan oleh pintu penjara konsekuensi yang nyata. Namun, di dalam penjara konsekuensi itu, ia akan menemukan kebebasan jiwa. Sore itu, Adrian berjalan menuju kantor kejaksaan. Ia tidak mengenakan jas mahal, melainkan kemeja putih sederhana. Di luar gedung, puluhan wartawan menunggu, kamera-kamera berkedip seperti petir di malam hari. Adrian berjalan lurus, tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan tajam. "Pak Adrian, apakah Anda menyesal telah jujur?" tanya seorang wartawan. Adrian berhenti sejenak, menatap kamera dengan tatapan tenang. "Menyesali kebenaran adalah kebohongan terbesar. Saya menyesal atas perbuatan saya, tapi saya tidak menyesal telah jujur." Jawaban itu membungkam wartawan sejenak. Adrian melanjutkan langkahnya, memasuki gedung kejaksaan, siap menghadapi balasan sistematis dari perbuatannya. Di dalam ruang interogasi,
Adrian duduk di kursi besi yang dingin. Di depannya, seorang jaksa menatapnya dengan pandangan serius. Pak Adrian, Anda sadar akan konsekuensi dari pengakuan Anda. Saya sadar, Pak Jaksa. Jawab Adrian tenang. Saya siap menerima putusan pengadilan. Proses hukum itu berjalan lambat, namun pasti. Balasan sistematis ini tidak hanya merenggut hartanya, tetapi juga memaksanya untuk melepaskan seluruh ego yang selama ini dibangunnya. Malam itu, di sel tahanan sementara, Adrian duduk di atas kasur tipis. Ruangan itu sempit dan gelap, kontras dengan rumah megahnya. Namun, di dalam kesunyian sel itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia teringat kata-kataku dulu. Kekayaan sejati bukanlah apa yang kau miliki, tapi apa yang kau rasakan di dalam hatimu. Adrian kini miskin harta, namun kaya akan kedamaian jiwa. Kebohongan itu telah mati, dan dari abunya, jiwa Adrian yang sesungguhnya mulai tumbuh kembali. Balasan sistematis ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari penebusan dosa yang sesungguhnya. Penjara konsekuensi itu kini bukan hanya sekedar jeruji besi, melainkan sebuah ruang hampa yang memaksa Adrian untuk bertatap muka dengan jiwanya yang telanjang. Setelah proses pemeriksaan yang melelahkan di kantor kejaksaan, Adrian dipindahkan ke rumah tahanan sementara. Ruangan itu sempit, lembab, dan hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang redup. Namun bagi Adrian, kegelapan di dalam sel ini tidak lebih pekat daripada kegelapan yang selama ini menyelimuti hatinya akibat kebohongan dan kesombongan. Di atas kasur tipis yang beralaskan semen dingin, Adrian duduk memeluk lutut. Ia merasa seolah-olah seluruh energinya telah disedot habis oleh tembok-tembok beton yang mengelilinginya. Kelumpuhan yang ia rasakan bukanlah kelumpuhan fisik, melainkan kelumpuhan emosional dan mental. Sebuah titik di mana ego yang dulu setinggi langit kini runtuh tak bersisa, menyisakan kerapuhan seorang manusia biasa. Ayah, bisik Adrian dalam kegelapan. Suaranya parau dan bergetar. Apakah ini akhir dari penebusan dosa Adrian? Ia teringat kembali wajah renta sang ayah, Pak Hartono, yang ia usir di tengah hujan badai. Bayangan bingkai foto kayu yang ia buang kini muncul kembali, bukan sebagai objek, melainkan sebagai cermin yang memantulkan kembali kekejian perbuatannya. Penyesalan itu merayap masuk ke dalam tulang belulangnya, melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir jernih, menyisakan satu perasaan yang mendalam, penyesalan yang terlambat. Sementara itu, di Jakarta, Sarah menghadapi dunianya yang runtuh dengan cara yang berbeda. Rumah megah itu kini telah disita oleh pihak bank. Sarah berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang dulu menjadi kebanggaannya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi pelayan yang melayaninya. Tidak ada lagi barang-barang mewah yang bisa dipamerkan. Ia kini hanya ditemani oleh koper-koper berisi pakaian yang tersisa. Ia mencoba menelepon teman-temannya, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Status sosial yang dulu ia genggam erat, kini lenyap secepat gelembung sabun yang pecah. Sarah menyadari, di dunia yang ia bangun, persahabatan hanyalah transaksi. Dan ketika transaksi itu usai, ia ditinggalkan sendirian dalam kelumpuhan finansial dan sosial. "Adrian, kau menghancurkan aku," desis Sarah. Air mata mengalir membasahi pipinya yang kini kusam tanpa hiasan mahal. Ia sadar, kejatuhan mereka adalah akibat dari pilihan-pilihan licik yang ia dorong. Namun egonya masih belum sepenuhnya menerima kebenaran. Di desa nelayan, kehidupan berjalan tenang, kontras dengan kekacauan yang terjadi di kota. Aku, Pak Broto, sedang duduk di dermaga, menatap laut yang tenang. Budi menghampiriku dengan wajah cemas, membawa koran yang memuat berita tentang penahanan Adrian. "Pak Broto, Pak Adrian, dia ditahan," kata Budi pelan. Aku mengambil koran itu, menatap foto Adrian di balik jeruji besi. Tidak ada rasa senang melihat anakku menderita, namun ada rasa lega bahwa kebenaran telah menempatkan setiap orang pada posisinya. Itu adalah bagian dari perjalanannya, Budi, kataku tenang, menatap laut. Kelumpuhan fisik di dalam penjara itu diperlukan untuk menyembuhkan kelumpuhan jiwanya selama ini.
Kadang, manusia perlu kehilangan segalanya untuk menemukan kembali apa yang benar-benar berharga. Strategiku diam bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan kepercayaan bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Malam itu, di dalam sel, Adrian mencoba memejamkan mata, namun bayangan masa lalu terus menari-nari. Ia teringat kembali bagaimana dulu ia sering menertawakan ayahnya yang sederhana. Ia teringat bagaimana ia merasa malu memiliki ayah seorang pegawai rendah. Rasa malu itu kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Kelumpuhan emosional itu semakin dalam ketika ia sadar ia tidak bisa lagi memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil masa lalu. Ia tidak bisa lagi membuatkan kue bolu untuk ayahnya. Tidak bisa lagi duduk bersama di meja makan yang sederhana. "Maafkan Adrian ya," bisik Adrian. Air mata menetes membasahi kasur tipis. Hening yang lumpuh itu terasa menyesakan. Di dalam penjara ini, Adrian tidak hanya menghadapi hukum manusia, tetapi juga menghadapi pengadilan nuraninya sendiri. Balasan sistematis ini kini melumpuhkan pertahanan terakhirnya. Ego yang selama ini melindunginya dari rasa bersalah. Kelumpuhan ini bukanlah titik akhir, melainkan titik balik. Adrian harus belajar untuk berjalan kembali, bukan dengan sepatu mahal, melainkan dengan kerendahan hati yang tulus. Suasana di ruang sidang pengadilan terasa begitu dingin, didominasi oleh warna kelabu yang mencerminkan masa depan Adrian yang suram. Adrian duduk di kursi terdakwa, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang kontras dengan jas mewah yang dulu biasa ia kenakan. Wajahnya kurus, matanya cekung karena kurang tidur, namun tatapannya lurus ke depan, mencerminkan penerimaan atas takdirnya. Di kursi pengunjung, Sarah duduk sendirian. Penampilannya kusam, riasan wajah yang dulu tebal kini menghilang, menampakkan guratan kepanikan yang mendalam. Sidang hari itu beragendakan pembacaan putusan akhir atas kasus manipulasi laporan keuangan dan penipuan publik yang dilakukan Adrian. Hakim mengetuk palu, suaranya menggema di seluruh ruangan, menandai mulainya akhir dari drama panjang ini. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, suara hakim terdengar berat dan tegas. Terdakwa Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Adrian mendengarkan putusan itu dengan tenang. Baginya, vonis penjara bukanlah hukuman terberat. Hukuman terberat adalah rasa bersalah yang terus menggerogoti jiwanya. Namun, plot twist yang sesungguhnya terjadi saat sesi tanya jawab mengenai penyitaan aset. Jaksa penuntut umum berdiri memegang sebuah map coklat tebal yang ternyata berisi dokumen tersembunyi yang baru saja ditemukan. "Yang mulia," kata jaksa tersebut, "kami menemukan bukti baru terkait kepemilikan aset terdakwa." Adrian menatap jaksa itu dengan bingung. Sarah di kursi pengunjung menahan nafas, berharap ada keajaiban hukum yang bisa menyelamatkan mereka. Dokumen ini, jaksa membuka map tersebut, menunjukkan bahwa rumah megah, seluruh rekening bank, dan aset perusahaan yang disita ternyata bukan atas nama terdakwa Adrian. Suasana ruang sidang mendadak riuh. Adrian tertegun. Seluruh aset itu, lanjut jaksa, ternyata telah dialihkan kepemilikannya oleh terdakwa beberapa bulan sebelum kasus ini terungkap, ke atas nama orang lain. "Atas nama siapa?" tanya hakim. "Atas nama Pak Hartono, ayah kandung terdakwa." Ruangan sidang mendadak hening. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya. Adrian merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia teringat kembali percakapan dengan ayahnya dulu, saat ia dalam keadaan mabuk kekuasaan, memaksa ayahnya menandatangani dokumen-dokumen yang ia bilang untuk keperluan pajak. Dokumen yang ternyata adalah pengalihan aset. Ia melakukan itu untuk menghindari pajak. Namun di saat yang sama, ia secara tidak sadar
atau mungkin alam bawah sadar yang merindukan ayahnya, mengembalikan segalanya pada ayahnya. Dengan demikian, kata hakim, Pak Hartono adalah pemilik sah dari seluruh aset tersebut. Namun, karena Pak Hartono tidak terlibat dalam tindakan kejahatan ini, aset tersebut aman dari penyitaan negara. Kelumpuhan Adrian mencapai puncaknya. Ia menyadari ironi yang kejam. Harta yang ia kejar, harta yang membuatnya mengusir ayahnya, ternyata selama ini, secara hukum, milik ayahnya. Ia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi ia juga menyadari bahwa ia telah membuang kasih sayang ayahnya demi mengelola harta ayahnya sendiri. Putusan akhir dibacakan. Adrian divonis 5 tahun penjara. Namun, vonis itu terasa ringan dibandingkan dengan penyesalan yang menghimpit dadanya. Sementara itu, di Desa Nelayan, berita tentang plot twist di persidangan tersebar cepat melalui internet. Warga desa berkumpul di dermaga, menatap televisi warung dengan tatapan tidak percaya. Budi menghampiriku. Wajahnya penuh kebingungan. Pak Broto, berita itu? Pak Adrian mengalihkan semua hartanya ke atas nama Pak Broto? Tanya Budi. Aku menatap laut, merasakan angin sore yang membawa aroma garam. Aku tidak tahu tentang dokumen itu. Tapi aku tahu hati anakku. Itu adalah caranya menebus dosa, Budi. Dia memberikan segalanya kembali pada ayahnya. Strategiku diam selama ini akhirnya terbayar dengan sebuah pelajaran yang viral. Harta tidak akan membawa kebahagiaan jika dibangun di atas kebohongan. Sore itu, setelah sidang, Sarah menemui Adrian di ruang tunggu tahanan. Ia menangis histeris. Kita miskin, Adrian. Kita tidak punya apa-apa. Rumah itu milik ayahmu. Adrian menatap Sarah dengan tatapan hampa. Kita punya kesehatan, Sarah. Kita punya hidup. Itu cukup. Cukup? Kau gila. Sarah berteriak, kemudian berjalan pergi meninggalkan Adrian sendirian. Itu adalah pertemuan terakhir mereka. Adrian duduk sendirian di selnya, menatap tembok beton. Penyesalan yang dirasakannya kini terasa seperti abu, dingin, kering, dan mudah terbawa angin. Ia menyadari surat yang ia kirim ke desa itu tidak perlu ia kirim, karena tindakannya telah berbicara lebih keras. Penyesalan yang terlambat ini adalah balasan sistematis yang sesungguhnya. Menyadari bahwa apa yang dikejar selama ini ternyata sia-sia, dan apa yang dibuang ternyata adalah satu-satunya harta sejati. Jeruji besi itu kini menjadi batas dunia Adrian. Tidak ada lagi pemandangan kota Jakarta dari jendela kantor di lantai 30, tidak ada lagi deru mesin mobil mewah, tidak ada lagi pelayan yang sigap memenuhi kebutuhannya. Yang ada hanyalah suara derap langkah sipir penjara, aroma lembab yang menusuk hidung, dan dinding beton dingin yang menjadi saksi bisu penyesalan yang tak kunjung usai. Episode baru dalam hidup Adrian dimulai, bukan sebagai pengusaha sukses yang disegani, melainkan sebagai narapidana dengan nomor punggung yang dingin. Setiap pagi, Adrian terbangun oleh suara lonceng yang memekakan telinga. Ia harus antre untuk mendapatkan makanan yang jauh dari kata layak, mandi di ruang terbuka bersama puluhan narapidana lainnya, dan bekerja di bengkel penjara untuk mengisi waktu. Aktivitas ini jauh dari kehidupan glamor yang ia jalani sebelumnya. Namun anehnya, di balik ketidaknyamanan fisik ini, Adrian merasakan jiwanya perlahan mulai bernapas kembali. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi beban untuk mempertahankan citra. Di dalam selnya yang sempit, Adrian sering duduk terdiam menatap dinding. Ia tidak membawa barang-barang mewah dari luar, kecuali sebuah buku catatan kecil dan pensil yang ia peroleh dari petugas perpustakaan penjara. Buku itu menjadi pelabuhan jiwanya yang hancur. Malam itu, dalam sunyi yang mencekam, Adrian membuka buku catatannya. Ia tidak menulis cerita fiksi atau laporan keuangan. Ia mulai menggambar. Jemarinya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan dokumen kontrak, kini dengan gemetar mulai membuat sketsa wajah. Sketsa itu perlahan membentuk wajah renta sang ayah, Pak Hartono, dengan senyum teduhnya yang dulu sering ia abaikan.
Maafkan Adrian ya, bisiknya lirih. Air mata jatuh membasahi kertas sketsa. Setiap garis yang ia buat adalah penyesalan yang terwujud dalam bentuk visual. Ia mengingat setiap detail. Kerutan di sekitar mata ayahnya, uban yang mulai tumbuh, tangan kasar yang dulu memeluknya erat. Setiap garis juga mengingatkan pada momen di mana ia menolak pelukan itu, menolak cinta itu, demi ambisi yang palsu. Sementara itu, di Jakarta, Sarah hidup dalam keterasingan yang memilukan. Apartemen sempit yang ia sewa dengan sisa uang yang ada terasa seperti neraka bagi egonya yang tinggi. Teman-teman sosialitanya telah menghilang seperti embun pagi tertimpa matahari. Sarah tidak hanya kehilangan harta, tapi ia kehilangan identitas. Ia sering menatap cermin, melihat wajah yang perlahan kehilangan binar kecantikan akibat stres dan kurang gizi. Penyesalan Sarah berbeda dengan Adrian. Ia menyesali kejatuhannya, bukan perbuatannya. Ia masih meratapi kemewahan yang hilang, bukan kasih sayang yang ia hancurkan. Adrian, kenapa kau harus jujur? Kenapa kau harus menghancurkan kita? Rintihnya pada dinding apartemen yang bisu. Sarah terjebak dalam penyesalan yang beracun. Penyesalan yang tidak membawanya pada penebusan, melainkan pada kebencian diri. Di desa nelayan, kehidupan terus berjalan. Rumah kayu tempatku, Pak Broto, tinggal, kini menjadi tempat yang tenang untuk merenung. Aset yang dialihkan Adrian tidak membuatku berubah. Aku tidak menjual rumah megah itu di Jakarta, juga tidak menggunakan uang dari rekening Adrian untuk kepentingan pribadiku. Rumah itu tetap kosong, menunggu apakah anaknya akan kembali untuk mengelolanya dengan jujur. Aku sering duduk di depan rumah kayu, menatap laut yang luas. Aku tahu Adrian sedang menjalani hukumannya. Aku tahu sketsa wajah itu sedang dibuat. Budi menghampiriku, wajahnya penuh perhatian. Pak Broto, apakah Pak Adrian akan baik-baik saja di dalam sana? Aku tersenyum teduh. Dia sedang berhadapan dengan dirinya sendiri, Budi. Penjara adalah tempat terbaik untuk menemukan kembali kemanusiaan yang hilang. Strategiku diam adalah memberikan ruang bagi Adrian untuk bertarung dengan batinnya sendiri. Penyesalan yang terlambat adalah guru yang paling kejam, namun pelajaran yang diberikannya adalah yang paling berharga. Di dalam penjara, Adrian menyelesaikan sketsa wajah itu. Ia menatap gambar ayahnya dengan tatapan kerinduan yang mendalam. Ia sadar, 5 tahun penjara adalah waktu yang panjang untuk merenung, namun terlalu singkat untuk menebus luka yang ia buat. Adrian akan kembali ya, sebagai manusia yang lebih baik. Janjinya pada gambar itu. Dinding beton itu tidak lagi terasa seperti penjara, melainkan seperti tempat perlindungan dari ambisi dunia yang merusak. Adrian memulai hidup barunya, hidup yang dibangun di atas dasar penyesalan yang jujur. Waktu di dalam penjara terasa seolah melambat, seperti aliran air sungai yang tersumbat batu besar. Hari demi hari dilewati Adrian dalam rutinitas yang monoton, namun batinnya bergejolak layaknya lautan yang sedang badai. Sketsa wajah sang ayah yang ia gambar kini tertempel di dinding sel, menatapnya dengan tatapan teduh yang sekaligus menghakiminya dengan diam. Adrian terus menulis dalam buku catatan kecilnya, puisi-puisi penyesalan, kenangan masa kecil yang manis namun kini terasa pahit, dan janji-janji yang mungkin tak pernah bisa ia tepati. Setiap malam, dalam gelap sel yang mencekam, Adrian bertanya-tanya, apakah ayahnya masih mengingatnya? Apakah ayahnya telah melupakan semua kekejian yang pernah ia lakukan? Penyesalan yang terlambat itu kini menjelma menjadi kerinduan yang amat dalam. Kerinduan yang menembus tembok beton penjara, melintasi ribuan kilometer menuju desa nelayan yang tenang. Suatu hari, saat jam kunjungan, seorang sipir penjara menghampiri sel Adrian dengan membawa sebuah amplop coklat tebal. "Adrian, ada surat untukmu," kata sipir itu dingin sebelum berlalu. Jantung Adrian berdebar kencang. Amplop coklat. Jarang sekali ada surat fisik di zaman ini, apalagi di dalam penjara. Ia membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar.
Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang ditulis dengan tangan. Tulisan yang ia kenal sangat baik. Tulisan tangan ayahnya, Pak Hartono. Adrian membaca surat itu perlahan. Air mata menetes tak terbendung membasahi kertas-kertas tersebut. Adrian, anakku, ayah mendengar kabar tentang persidangan itu. Ayah tahu apa yang terjadi. Ayah tidak marah, Adrian. Ayah tidak pernah marah. Ayah hanya sedih melihatmu terjebak dalam jaring kebohongan yang kau buat sendiri. Tentang aset-aset itu, ayah tidak pernah menginginkannya. Harta itu hanyalah titipan duniawi yang tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Ayah ingin kau tahu bahwa sejak dokumen itu dialihkan atas nama ayah, ayah telah menyewa pengacara untuk mengembalikan semuanya atas namamu setelah masa hukummu selesai. Ayah ingin kau memulai kembali hidupmu dengan tanggung jawab penuh, bukan sebagai pemilik harta yang tidak kau usahakan dengan jujur, melainkan sebagai manusia yang telah belajar dari kesalahan. Rumah di Jakarta itu, ayah tidak pernah menempatinya. Rumah itu terlalu besar dan dingin tanpa cinta. Ayah tetap tinggal di rumah kayu sederhana di desa ini, karena disinilah ayah menemukan ketenangan. Adrian, pintu maaf ayah selalu terbuka. Tidak perlu kau kembali dengan membawa harta. Kembalilah sebagai Adrian kecil yang dulu selalu berkata bahwa ayah adalah orang paling penting di dunia. Tumbuhlah dalam penjara itu, nak. Jadikan tempat itu tempat kau menempa jiwa. Ayah menunggumu. Dengan kasih sayang yang tak pernah padam, ayah. Surat itu terasa seperti pelukan hangat di tengah dinginnya sel penjara. Adrian menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena penyesalan yang beracun, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga atas cinta kasih ayahnya yang begitu luas. Penyesalan itu kini berubah menjadi motivasi. Motivasi untuk bertahan, motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, di Jakarta, Sarah menerima kabar bahwa pengalihan aset ke atas nama Pak Hartono ternyata adalah upaya hukum yang sah untuk melindungi aset dari penyitaan negara. Namun kini, Pak Hartono mengembalikannya kepada Adrian setelah hukuman usai. Sarah merasa frustrasi. Ia mencoba menghubungi detektif swasta untuk mencari celah, namun detektif itu menolak. Bu Sarah, Pak Hartono memiliki hak penuh atas harta tersebut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, jawab detektif itu dingin. Sarah terjebak dalam penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang hanya fokus pada kerugian finansial, bukan pada pemulihan hubungan yang hancur. Ia sadar dirinya benar-benar sendirian, terisolasi oleh keangkuhannya sendiri. Di desa nelayan, aku Pak Broto menatap laut setelah mengirimkan surat itu. Aku tahu Adrian membutuhkannya. Aku tahu surat itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Budi menghampiriku. Wajahnya penuh perhatian. Pak Broto, apakah Pak Adrian akan kembali? Dia akan kembali, Budi. Kataku tenang. Tapi tidak dengan kesombongan yang dulu ia miliki. Dia akan kembali sebagai manusia yang utuh. Strategiku diam adalah memberikan ruang bagi Adrian untuk bertarung dengan batinnya sendiri. Surat itu adalah sinyal bahwa pertarungan batin itu telah membuahkan hasil. Di dalam penjara, Adrian menatap sketsa wajah ayahnya di dinding. Surat itu kini tertempel di samping sketsa tersebut. Adrian mengambil pensilnya, dan di bawah sketsa itu, ia menulis satu kalimat baru. Penyesalan yang terlambat adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Adrian kini memiliki harapan, harapan samar di ujung penjara, harapan yang didasarkan pada cinta kasih ayahnya. Ia mempersiapkan diri untuk masa depan, bukan sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai manusia yang jujur. 5 tahun telah berlalu, sebuah rentang waktu yang terasa seperti keabadian, sekaligus sekejap mata bagi Adrian. Dinding-dinding beton penjara yang dulu terasa menyesakkan, kini menjadi saksi bisu transformasi jiwa seorang manusia. Hari ini adalah hari pembebasan. Adrian melangkah keluar dari gerbang besi penjara dengan mengenakan pakaian sederhana yang dibawanya saat masuk dulu. Tidak ada kamera media yang menunggu, tidak ada kolega bisnis yang menyambut, tidak ada kemewahan yang menanti. Hanya ada langit biru Jakarta yang cerah
seolah-olah alam ikut merayakan kembalinya seorang jiwa yang telah bertobat. Adrian bernapas dalam-dalam, merasakan udara bebas yang kini terasa berbeda, lebih jujur, lebih tulus. Ia tidak memiliki mobil mewah untuk dikendarai, hanya tas kecil berisi buku catatan, buku yang penuh dengan sketsa wajah ayahnya, dan puisi-puisi penyesalan. Ia berjalan menuju terminal bus. Menuju sebuah tempat yang selama 5 tahun ini menjadi pelabuhan impiannya. Desa Nelayan di ujung Jawa Barat. Perjalanan dengan bus terasa panjang, namun Adrian menikmatinya. Ia melihat pemandangan desa, sawah yang hijau, dan gunung-gunung yang menjulang. Pemandangan yang dulu sering ia abaikan demi fokus pada angka-angka di layar komputer. Kini pemandangan itu terasa begitu indah dan menenangkan. Sementara itu, di Desa Nelayan, aku, Pak Broto, sedang duduk di dermaga, menatap ombak yang berdebur pelan. Budi menghampiriku dengan senyum lebar. "Pak Broto, Pak Adrian dikabarkan bebas hari ini," seru Budi gembira. Aku mengangguk tenang, menatap laut yang luas. "Ya, aku tahu." Apakah Pak Adrian akan langsung ke sini?" tanya Budi. "Dia akan pulang, Budi," jawabku lembut. Kebenaran selalu menuntun jiwa yang pulang, kembali ke tempat di mana cinta berasal. Di Jakarta, Sarah menjalani kehidupan dalam keterpurukan. Ia harus pindah ke kontrakan yang lebih kecil dan bekerja sebagai karyawan biasa. Penyesalan yang beracun terus menggerogoti jiwanya. Ia sadar, kejatuhannya adalah akibat dari keangkuhannya sendiri. Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk berubah. Ia hanyalah bayangan dari masa lalu yang gemerlap, hidup dalam kelumpuhan emosional yang tak kunjung usai. Saat bus tiba di Desa Nelayan, Adrian turun dengan hati yang berdebar kencang. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang familiar, menuju rumah kayu sederhanaku. Setiap langkah terasa berat, sekaligus ringan. Berat karena rasa bersalah yang masih tersisa, ringan karena harapan untuk bertemu ayahnya. Ia melihatku duduk di beranda, memperbaiki pukat. Aku menatapnya, senyum teduh terukir di wajah tuaku. Tidak ada kata-kata yang terucap saat Adrian mendekat dan jatuh berlutut di depanku, mencium tangan kasarku. "Ayah," bisik Adrian, suaranya tercekat di tenggorokan. Air mata jatuh membasahi tanah desa. Aku membantu Adrian berdiri, memeluknya erat. Pelukan yang dulu ia hindari, kini terasa begitu hangat dan menenangkan. "Selamat datang kembali, Nak," kataku pelan. "Ayah selalu menunggumu." Adrian masuk ke dalam rumah kayu sederhana itu. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi rasa malu. Ia duduk di meja makan kayu tua, meminum teh hangat yang kubuatkan. Rumah kayu itu kini terasa lebih mewah daripada rumah megah di Jakarta, karena di dalamnya ada cinta tulus yang telah menyembuhkan luka-luka jiwanya. "Ayah," kata Adrian. Tatapannya tulus. Adrian tidak meminta harta itu kembali. Harta itu, biarkan saja. Adrian ingin tinggal di sini, membantu ayah melaut, hidup sederhana dan jujur. Aku tersenyum teduh. Rumah di Jakarta itu adalah hakmu, Adrian. Tapi, kepuasan sejati tidak ada di sana. Jika kau ingin tinggal di sini, pintu rumah ini selalu terbuka. Adrian memutuskan untuk tinggal di Desa Nelayan. Ia memulai hidup baru sebagai nelayan sederhana, membantu memperbaiki pukat, melaut bersama Budi, dan hidup dalam kesederhanaan. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, tawa para nelayan, matahari terbit di atas laut, dan kesederhanaan hidup yang jujur. Penyesalan yang terlambat itu kini menjelma menjadi kebijaksanaan. Adrian menyadari bahwa harta sejati bukanlah apa yang kau miliki, melainkan ketenangan hati dan cinta kasih yang kau bagikan pada sesama. Kisah Adrian menjadi pelajaran bagi banyak orang. Sebuah cerita tentang kejatuhan ego, kekuatan penyesalan, dan indahnya penebusan dosa. Sebuah cerita yang viral, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebenaran jiwanya. Sahabat kehidupan, kisah Adrian mengajarkan kita bahwa harta yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki di dalam brankas,
melainkan ketenangan hati dan pelukan orang-orang yang kita cintai. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Namun bagi Adrian, penyesalan itu menjadi cahaya yang menuntunnya pulang. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kisah ini kepada orang-orang terkasih, dan subscribe channel Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Tuliskan pendapat Anda tentang kisah Adrian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari Suara Kehidupan.